maaf atas kekurangan kami selama ini. Ya, pemirsa, meskipun tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa sudah diterima oleh pihak DPR RI, kemudian juga sudah diberikan tanggapan, sudah dimintai permintaan maaf, namun dari pergerakan dan juga dinamika aksi unjuk rasa masih terjadi di gedung DPR RI. Untuk memperbarui informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 langsung dari depan gedung DPR RI, sudah ada Zulfakar. Zulfakar, selamat sore Zulfakar. Situasi di sana seperti apa? Tadi kami pantau masih sepi, namun saat ini sepertinya sudah ada sejumlah pihak di belakang Anda. Apakah ini masih dari massa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa atau seperti apa, Zulfakar? Ya, selamat sore Anissa dan pemirsa Berita 1. Kalau kami boleh ceritakan bagaimana suasana terkini di sini. Kami tadi sempat melihat ada sejumlah mahasiswa yang berada di sekitar sini, namun tadi kami mendapat informasi mereka masih melakukan menuju ke titik kumpul terlebih dahulu sebelum nantinya akan bersama-sama bergerak dan akan menyampaikan sejumlah orasi dan tuntutan di depan gerbang DPR RI ini. Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Sejauh ini kalau kami bisa gambarkan situasinya, baru saja ada salah satu rangkaian bunga saja yang baru ditaruhkan begitu dari BEM seluruh Indonesia. Juru kamera Gilang Rahman akan melihatkan kepada Anda, Anissa. Ini merupakan salah satu atribut dari aksi nanti, aksi damai yang akan digelar, dan nampak dilihat ini baru ditaruhkan beberapa menit yang lalu. Baru sejauh ini persiapan yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia. Namun tadi kami juga mengetahui, Anissa dan pemirsa Berita 1, bahwa di sisi lain, di gerbang Pancasila, sejumlah influencer yang merupakan inisiator dari tuntutan 17+8 yang berseliweran di media sosial ini mengunjungi DPR RI. Tadi kami pantau ada influencer seperti Abigail, Andovi, Fatia, Jovia, Daloves. Mereka menuju ke dalam gedung DPR RI dan sempat melakukan sesi tanya jawab bersama media, dan tadi kami melihat juga langsung disambut oleh salah satu anggota DPR RI, yaitu Andre Rosiadi. Dan tadi ada poin-poin penting yang mereka sampaikan dalam pertemuan dengan salah satu perwakilan anggota DPR, meski sebelumnya anggota DPR ini sempat merespon terkait dengan 17+8 dari tuntutan yang mereka himpun ini. Mereka tetap menyampaikan bahwa ada perlu memberikan secara langsung dokumen resmi begitu ya kepada anggota DPR dan melakukan konfirmasi dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan publik. Dan adapun beberapa tuntutan yang bisa kita highlight seperti misalnya mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset, lalu juga hapuskan ataupun dikaji ulang tuntutan-tuntutan DPR yang maksud kami tunjangan-tunjangan DPR yang diperkirakan ini membuat masyarakat resah begitu ya, karena jumlah dan nominalnya sangat fantastis begitu, Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Dan untuk dari BMSI sendiri, kalau kami masih bisa sampaikan, untuk kondisi di DPR RI masih belum terpantau aktivitas aksi damai yang dilakukan. Arus lalu lintas juga masih berjalan lancar dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi. Para pengendara baik motor ataupun mobil masih dapat melintas. Tol dalam kota juga masih berfungsi dengan baik. Kita akan lihat bagaimana jalannya aksi yang rencananya akan dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia. Anissa. Ya, baik. Artinya hari ini di gedung DPR RI begitu ataupun di kawasan DPR RI memang sudah ada sejumlah elemen masyarakat, baik itu dari mahasiswa maupun dari influencer. Tadi Anda sampaikan ini juga untuk menjadi pertama kalinya begitu ya dari influencer untuk kemudian datang ke DPR RI dan diterima langsung di depan, kalau tidak salah tadi di depan gerbang Pancasila begitu. Lantas tadi disampaikan artinya dari aksi ataupun tuntutan 17+8 ini mereka perlu memberikan terlebih dahulu surat secara resmi ke DPR. Sementara yang kita tahu tuntutan 17+8 ini ada tuntutan jangka pendek yang mana harus kemudian diakomodir begitu dalam waktu 1 minggu, yang mana sampai dengan hari ini tersisa 1 hari lagi. Artinya ketika memang tadi disampaikan harus melalui surat secara resmi terlebih dahulu, hal tersebut apakah menggugurkan atau seperti apa penjelasannya dari pihak DPR RI, Zulfakar? Ya, Anissa dan pemirsa Berita 1, informasi yang kami terima tadi memang perwakilan dari DPR telah menerima secara langsung gitu ya dokumen secara formal begitu ya dari para influencer inisiator 17+8 ini. Dan untuk
tenggat waktu yang diberikan seperti tuntutan-tuntutan yang jangka pendek begitu yang di deadline-kan pada esok hari ini. Tadi kami sempat melihat pernyataan dari Fathia, ini menyatakan bahwa nantinya ketika semua tuntutan dalam jangka pendek ini ternyata belum dipenuhi oleh anggota DPR, mereka akan mengembalikan lagi bagaimana ke masyarakat begitu. Nanti akan kita lihat apakah jika DPR RI tidak melakukan ataupun tidak memenuhi tuntutan ini, apakah akan ada gerakan-gerakan aksi damai lagi yang dilangsungkan. Kita masih belum mengetahui, artinya masih akan lebih lanjut begitu ya perkembangan ke depannya bagaimana, masih kita pantau pergerakannya sangat dinamis, dan tentunya kita harapkan keresahan-keresahan masyarakat, tuntutan-tuntutan dari BEM seluruh Indonesia, dari buruh, dari para influencer ini dapat didengarkan oleh pemimpin-pemimpin baik dari anggota DPR ataupun dari pihak pemerintah agar terciptanya reformasi yang sangat luar biasa sehingga keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Kembali ke Anda, Anissa. Ya, sementara dari pihak DPR RI berdalih untuk kemudian bisa menerima terlebih dahulu begitu ya dokumennya secara resmi. Zulfikar, terima kasih. Nanti akan kita update lagi situasi di depan gedung DPR RI. Sementara kita akan beralih pemirsa untuk memperbarui informasi di kawasan Patungku.